Komisi 13 DPR RI melakukan sidak di Rumah Tahanan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Sidak itu terkait dengan adanya 7 tahanan yang kabur pada Selasa dini hari. Dan untuk memperbarui informasinya langsung kita sapa koresponden CNN Indonesia ada Ausi Riondolu. Rio, selamat siang. Rio, silakan dengan laporan Anda. Rio, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Puspa. Memang kami baru saja mengikuti sidak langsung yang dilakukan oleh pimpinan Komisi 13 DPR yang tadi memang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya, yang tadi juga cukup lengkap begitu kalau kami ikuti tadi dari sejak pukul 8 pagi di DPR, lalu kemudian sampai di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat, ini sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dan sidak tadi dilakukan selama kurang lebih 45 menit sampai 60 menit begitu, berlangsung cukup singkat karena tadi cukup lama untuk mengambil waktu berkoordinasi dengan sejumlah pimpinan dari ataupun kepala dari Rumah Tahanan Salemba ini begitu. Dan memang kalau kami lihat ada dua hal yang disoroti oleh pimpinan Komisi 13 DPR RI. Yang pertama terkait dengan CCTV yang tidak aktif atas insiden kaburnya 7 orang tahanan yang ada di Rumah Tahanan Salemba ini. Yang pertama adalah soal CCTV yang tidak aktif, apalagi yang ada di bagian belakang ini memang disoroti, yang menjadi blank spot kalau disebut tempat yang kemudian tidak ada CCTV-nya begitu, sehingga ini mendukung ataupun menjadi salah satu alasan kemudian mengapa ada 7 tahanan yang kemudian kabur dari Rumah Tahanan Salemba. Dan kemudian yang kedua, memang ini menjadi masalah yang sangat umum yang sering disebut ataupun yang menjadi masalah umum dari rumah pemasyarakatan atau lembaga pemasyarakatan begitu, terkait dengan overcapacity ataupun kemudian kelebihan antara tahanan dan juga petugas yang berjaga di rumah tahanan. Ini menjadi salah satu hal yang kemudian kembali disoroti oleh pimpinan Komisi 13 DPR RI. Dan kalau kita lihat memang tadi dari konferensi pers yang dilakukan oleh Willy Aditya, ini ada sekitar 3 solusi yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Komisi 13 DPR. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana pihaknya akan menggelar panja ataupun panitia kerja terkait dengan reformasi lembaga pemasyarakatan. Ini kemudian kembali terjadi, ada insiden yang kembali terjadi dan pimpinan DPR kemudian akan menggelar sejumlah rapat bersama dengan menteri dan juga wakil menteri dari imigrasi dan juga pemasyarakatan. Yang pertama dari Agus Andrianto dan juga kemudian nanti juga akan diikuti oleh Silmi Karim selaku wakil menteri begitu. Ini minggu depan akan dilaksanakan rapat pimpinan terlebih. Lalu kemudian nanti akan difokuskan ke dalam panja bersama dengan pemerintah. Apa saja pokok-pokok pembahasannya? Pertama adalah profiling 7 tahanan ini. Apakah kemudian 3 napi dan juga 4 tahanan ini salah satu hal yang ingin didalami, kenapa mereka ada di dalam tahanan yang sama, dan titipan dari siapa? Apakah dari polisi, Polri ataupun kejaksaan? Ini Komisi 13 ingin mendalami terkait dengan ini. Mengapa status tahanan ini bisa ada di dalam satu ruang tahanan yang sama. Ini tentu akan menjadi hal yang menarik jika akan didalami. Bagaimana tadi Willy Aditya menyebutkan bahwa mungkin saja ada indikasi titipan orang dalam ataupun insiden kaburnya tahanan-tahanan ini terjadi karena ada indikasi orang dalam yang bermain. Bagaimana tadi ia menyebut bahwa tidak mungkin ada udang di balik bakwan begitu. Ini bahasa Willy Aditya tadi, sehingga ini akan menimbulkan satu isu yang cukup menarik. Bagaimana kasus ataupun insiden kaburnya 7 tahanan ini bukan sesuatu hal yang biasa jika nanti betul didalami secara fokus oleh pimpinan Komisi 13 DPR dan juga pemerintah pada panja yang akan digelar nanti. Karena itu nanti Komisi 13 DPR RI juga akan berkoordinasi dengan polisi, BNN untuk membentuk panja lembaga pemasyarakatan, dan bagaimana ia menyebut ini akan menjadi titik awal dari reformasi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Dan tentu saja tadi seperti yang saya sebutkan, bagaimana terkait dengan CCTV-nya, pimpinan Komisi 13 juga akan menarik semua file ataupun data-data CCTV yang ada selama seminggu terakhir, dan juga akan mendalami bagaimana ada kepala-kepala lembaga pemasyarakatan yang mengambil cuti ataupun libur begitu, sehingga ini akan menjadi faktor-faktor yang akan didalami ataupun akan
difokuskan oleh pimpinan Komisi 13 untuk mencari alasan terkait dengan profiling tadi. Siapa saja sebenarnya orang-orang yang kabur. Memang sudah beredar di pemberitaan bahwa ini adalah kelompok dari gerombolan narkoba begitu ataupun tahanan narkoba begitu, tapi memang perlu di profiling lebih dalam lagi terkait dengan apakah memang ada indikasi kerjasama dari orang dalam yang menyebabkan para tahanan-tahanan ini bisa kabur dari lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan di Salemba, Jakarta Pusat. Kita patut untuk menunggu bagaimana jalannya panja di Komisi 13 nanti di DPR begitu yang akan dilangsungkan minggu depan. Ini akan menjadi awal yang baik jika memang ada fokus dari pemerintah dan juga DPR untuk mereformasi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Kembali ke Anda, Puspa. Baik, terima kasih laporan Anda, Ausirion Dholu dari Jakarta.